Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Jadi nih anak-anak dengerin Mama. Iya, Ma. Ya, Ma. Rasul mengajarkan kalau cari jodoh baik laki-laki nyari istri, perempuan nyari calon suami. Jangan cuman kaya tanpa agama. Nauzubillah. Orang kaya tanpa agama banyak yang sombong menghina orang miskin. Ada nggak? Ada. Tuh. Kaya doang tanpa agama tekor. Ya Allah. Aduh, alhamdulillah dia paling kaya di Jakarta. Kaya tapi nggak ngerti agama, dihina. Miskin hati dia. Nah. Dua, kalau ada orang alasan nikah cuman hanya karena menak turunan, itu pun menderita batin. Kenapa? Nauzubillah. Orang yang kaya dengan kita yang biasa, rakyat biasa, pola hidupnya beda. Orang kaya makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Kita kan kapan laparnya? Orang kaya mah yang namanya makan, meja makan. Bapaknya di dia, emaknya di sini, anak pertama, anak kedua diatur. Diatur. Di kanan, Kita termasuk yang ngomong. Pulang ngaji lapar, meja makan punya, kursi makan punya, nyendok nasi duduknya mah di mana wes terserah. Depan TV nyesot. Iya. Makanya kita mah nggak usah berebut kursi yang di rumah aja nggak pernah dipakai. Iya benar, Pak. Benar nggak? Iya, iya. Orang kaya. Orang kaya. Orang kaya dengan kita orang kampung, karena mah orang kampung, Ya. beda gaya. Kalau orang kaya nasinya semangkok, lauk pauknya ngampar semeja. Oh, Masya Allah. Kita orang kampung nasinya sebakul. Lauknya cuma 2 piring. Goreng ayam, goreng tempe sama sayur, udah. Ah, nikmat juga. Beda pola hidupnya. Gayanya beda. Kalau orang kaya, piring buat nasi motifnya begini, buat sayur motifnya begini, buat bakwan motifnya begini, menimbulkan selera makan. Iya. Kita hadiah dari kecap, dari kopi, dari sabun, Jadi? dipakai yang penting isinya. Iya. Iya apa? Terus kelas gue kan anak Pas mau gue dimakan kok nasinya wangi nih. Wangi sabun. kagak dicuci. Nggak dicuci. Tuh bedanya. Makanya kalau cuma nikah dengan orang kaya tanpa agama rugi. Nauzubillah. Jangan cari pasangan cuman tampan, cuman cantik. Ketampanan, kecantikan ada saatnya. Kalau nyari jodoh cuman tampan dan cantik, bagaimana kalau sudah mulai tua? 50, 60 layu. Udah kendor. Hilang kecantikan, ditinggal. Ya Nauzubillah. Makanya Islam mengajarkan cari yang mengerti agama, pengamalan agamanya baik. Kenapa? Banyak yang mengerti agama, pengamalan agamanya tidak baik. Oleh karena itu, orang kalau dia mencintai seseorang, dia akan menyayangi, merawat istrinya, merawat suaminya dengan baik. Tapi kalau seandainya cintanya pudar, kalau dia mengerti agama, tetap ada mawadah. Dirawat tuh pasangnya dengan baik, diperhatikan dengan baik. Mawadah sirna ada rahmah, disayang, diperhatikan pasangannya. Berbeda kalau orang yang nikahnya maaf dalam tanda kutip, cuman karena yang lain tadi, kalau semuanya sirna hilang. Ya Allah. Makanya kalau orang yang mengerti agama, pengamalan agamanya baik, tetap sampai kapanpun mereka mempertahankan rumah tangga mereka. Istilah kasarnya sampai maut Memisah. menjemput mereka. Masya Allah. Tuh kriterianya itu. Iya, Ma. Ini ada kasus yang menimpa teman berdua, Pak, teman berdua. Jadi ibunya nggak setuju sama calonnya karena pekerjaannya masih menghasilkan rupiah yang kecil lah, gaji kecil lah bisa dibilang. Ya kan? Terus juga saudara-saudara juga sama gitu kan. Nggak setuju. Nggak setuju. Nah, si teman berdua ini Cewek. calon suaminya ini sebelum kenal tadinya nggak punya kerjaan, tapi setelah kenal dia semangat cari kerja untuk bisa menikah, bisa ngasih kehidupan, bisa memberikan nafkah lah gitu kan. Awalnya si cewek ini yakin, lama-lama setelah dengerin omongan saudaranya, ibunya yang tadinya menentang, lama-lama dia jadi ragu, Bah. Padahal hari pernikahannya udah semakin dekat nih. Kenapa setiap pernikahan semakin dekat tuh ujiannya semakin berat gitu loh, Pak, untuk supaya pernikahan itu nggak terjadi. Jadi dia tuh jadi ragu. Ah, apa ini bener? Gue bisa hidup sama dia. Tadinya yakin, malah jadi nggak yakin. Kemakan omongan sama saudaranya dan ibunya gitu yang tadinya nggak setuju. Iya. Makanya Allah mengatakan Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Otak manusia di atas, nafsu di bawah. Pakai dong otak yang waras. Kalau calon pasangan suami Anda ini benar-benar mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, yakinkan di hati Anda, dia mencintai saya sepenuhnya.
Dia akan mawadah menyayangi saya. Dia akan merawat saya dengan sebaik-baiknya hanya karena Allah. Cuman baru bilang pengaruh dari emaknya, kakak-kakaknya, iparnya ngomong, alah dia aja, alah dia. Makanya ta'aruf dulu. Lihat siapa dia. Orang tuanya bagaimana. Perilakunya bagaimana. Tanya sama tetangganya, tanya sama sahabatnya, tanya sama teman-temannya. Karena mereka lebih tahu siapa dia sesungguhnya. Boleh jadi kalau Anda istiharoh dulu, berpuluh kali istiharoh. Sehari misalnya pagi, sore, siang, malam, terus istiharoh. Minta petunjuk. Di antaranya saudara Anda ngomong begitu, mungkin petunjuknya datang dari dia. Karena petunjuk itu boleh dari mimpi, boleh dari kabar orang, boleh dari feeling kita. Manapun kita ambil yang terbaik. Makanya jangan meninggalkan perintah Allah. Banyak istiharoh, mana yang terbaik buat saya. Kalau ada kabar buruk, alhamdulillah, sebelum terjadinya pernikahan, Anda kasih tahu ya Allah bahwa dia tidak baik buat saya. Begitu. Daripada udah menikah. Iya betul. Sudah tidak sedikit. Karena dia penyesalan terjadi setelah ada pernikahan. Kenapa? Tidak istiharoh. Tidak dilihat asalnya. Bahkan ada yang datang ke mama, ternyata laki-laki udah punya anak bini. Kalau ini sih mah dua keluarga sudah saling kenal, udah tahu. Terus juga si teman saya ini tahu calon suaminya tuh sholatnya bagus, agamanya bagus gitu dibandingkan yang sebelumnya. Gitu kan dia khawatir kalau dicari dapet yang kaya, nanti dia malah diinjak-injak kayak yang sebelumnya. Gitu. Karena dia sudah pernah mengalami hal seperti itu. Jendes lah. Iya gitu. Jadi saran mama, istiharolah Anda, istiharolah keluarga Anda. Allah berikan yang terbaik. Cuman untuk Anda ketahui, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Siap lahir batin, dia jodoh saya. Makanya menikah itu adalah jawaz pasangan. Suami laki-laki normal, istri laki-laki normal. Ketika kita menikah dengan manusia normal yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Makanya Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Baik, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Ma ya. Nah jamaah jangan kemana-mana. Buat Anda yang sudah mengajukan pertanyaan ke Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini, mencari teman hidup, tetap di sini ya. Setelah ini Mama akan menjawab. Nah tapi kita lihat dulu nih teman-teman yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.